Pemirsa, tahun 2020 menjadi tantangan terbesar bagi setiap pemimpin. Dilanda pandemi COVID-19, pemerintah pusat hingga kepala daerah membutuhkan sinergi untuk dapat bangkit dari keterpurukan. Berbagai upaya terus dilakukan termasuk juga di Sumatera Barat. Bagaimana sumber melawan COVID-19? Sudah hadir Irwan Prayitno, Gubernur Sumatera Barat siang ini di studio kami. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat ya. Tapi bagaimana dengan Sumatera Barat sendiri? Ya, kita masih COVID bertambah setiap hari, tapi kita pastikan upaya testing, tracking, isolasi, dan kemudian treatment di rumah sakit tetap kita upayakan maksimal. Sehingga demikian mereka yang positif bisa kita rawat, kita isolasi, dan kita tracing. Sehingga kita sampai saat ini, kalaupun kematian di bawah 2%, 1,8%, dan kalau kesembuhan, kalau mengikuti revisi 5 dari Kementerian Kesehatan, itu bisa 77%. Dan tentu hal ini menggambarkan kita di Sumatera Barat masih bisa mengendalikan, karena tenaga kesehatan pun juga alhamdulillah sampai saat ini belum ada yang meninggal, mudah-mudahan tidak ada yang meninggal. Dan kita tetap untuk meminta agar mengurangi penambahan positif ini dengan 3M itu, ya, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan kita kuatkan untuk membiasakan 3M itu dengan perda. Di perda ini untuk membiasakan mereka untuk kebiasaan baru, tapi ada sanksi pidana. Selain denda, ada dan kurungan. Ini juga upaya kita untuk mengurangi pertambahan positif. Namun demikian, kita di Sumatera Barat memang tidak ada PSBB. Jadi sampai 1 Juli, waktu itu ada PSBB, setelah itu kita sampai hari ini kita tidak ada. Tapi kalau berbicara tentang tadi adaptasi kebiasaan baru dengan perda dan terbaru juga ada surat edaran ya untuk tidak jalan-jalan di libur akhir pekan. Bagaimana untuk memastikan warga Sumatera Barat tetap disiplin menerapkan protokol dan bisa meminimalkan resiko? Jadi begini, kita sebetulnya tidak dalam arti melarang jalan-jalan ya. Jalan-jalan boleh, tapi dia mesti ikut protokol. Iya. Kita 1 Juli sudah membuka destinasi wisata, 1 Juli. Dan itu semua destinasi kita buka di Sumatera Barat. Dan tentu kita harapkan mereka yang ikut hadir berhibur untuk di liburan itu dengan kondisi yang sehat. Sehingga jaga jarak dan seterusnya itu harus diterapkan oleh mereka. Dan kita juga melakukan suatu jaminan kepada pelayan-pelayan di hotel, di restoran, dan di destinasi dalam kondisi yang sehat, tidak positif COVID, dengan mereka kita tes swab. Jadi pelayanan kepada publik yang melayani juga sehat, negatif dari tes PCR, dan yang datang pun menjaga jarak. Sehingga demikian ekonomi pun tumbuh, dan tentunya kita harapkan tidak terjadi penambahan positif. Baik, tapi kalau bicara tentang menumbuhkan ekonomi tidak mudah. Setiap kepala daerah punya tantangan. Apa yang paling spesifik yang Anda bisa lakukan di Sumatera Barat untuk bisa tetap semuanya jalan, roda perekonomian jalan, tapi juga pencegahan dilakukan? Jadi kita April sampai Mei kita PSBB. Itu untuk unsur kesehatan kita bisa mengendalikan, tapi untuk ekonomi tentu jatuh kepada resesi. Iya. Artinya pertumbuhan ekonomi sampai ke minus. Dan ini tentu dampaknya kita tahu, pengangguran, pendapatan berkurang, kemiskinan bertambah, dan sebagainya. Nah 1 Juli tadi sudah saya sampaikan, kita buka, ya, tidak lagi PSBB, dan itu sampai saat ini. Jadi hotel sudah menerima tamu, restoran pun sudah juga bisa dari dulu, dari tanggal 1 Juli sampai saat ini. Cuma kita pastikan di hotel itu menerapkan protokol kesehatan, di restoran pun demikian, pelayannya pun juga dilakukan rutin untuk pemeriksaan swab PCR gratis oleh kami. Dan kemudian dengan begitu ekonomi bergerak. Jadi selain faktor kesehatan kita menyiapkan tadi testing, tracking, isolasi, dan treatment rumah sakit, juga kita buka ekonomi dengan mereka yang terlibat, yang berdagang, berusaha, yang belanja, dan sebagainya. Itu dengan protokol kesehatan 3M, kalau tidak melakukan itu kita berikan sanksi pidana. Nah jadi ekonomi tetap bergerak, kesehatan tetap terjaga hingga sampai saatnya munculnya vaksin.
Nah, jadi dengan demikian kita bisa menggerakkan ekonomi, walaupun tentu tidak bisa sampai 100%, karena okupansi hotel pun ada yang sudah 30, ada yang sudah 60%, karena di normal di Sumbar okupansi hotel bisa sampai 80, 70-80%. Nah, jadi ini kita upayakan supaya ekonomi pun tetap berjalan, walaupun tidak begitu normal, tapi situasinya kita jaga tetap ikut protokol kesehatan, sehingga semua pelaku-pelaku itu kita lakukan dengan tadi pelayanan gratis untuk swab PCR rutin. Dan masyarakat yang datang pun ke Sumatera Barat melalui Airport BIM, itu juga kita berikan fasilitas gratis PCR untuk mereka, sehingga demikian mereka yang datang pun juga dipastikan dalam kondisi sehat. Kalau ternyata positif, tentu kita isolasi di karantina yang kita punya, atau mandiri kalau dia berat, sakit bawaannya punya, mungkin ke rumah sakit. Baik, tapi kalau Anda tadi menyinggung soal vaksin, ini kan rencananya pemerintah dalam 2 bulan ke depan ini akan mencoba untuk melakukan simulasi. Ada persiapan khusus Sumatera Barat? Kita yang paling awal sekarang adalah sosialisasi. Kenapa sosialisasi? Karena di Sumatera Barat ini ada 39,9% masyarakat masih belum percaya nih dengan COVID. Nah, jadi sosialisasi untuk mereka yakin percaya, dan kemudian sosialisasi tentang pentingnya vaksin sebagai upaya untuk menyembuhkan Bentuk mereka. sosialisasinya apa? Oh, banyak, melalui media sosial, melalui beberapa media yang kita siapkan, melalui Humas dan dari Kominfo, dan ini secara bertahap. Ya, ini pun upaya kita juga dengan wawancara ini kan juga untuk sosialisasi juga. Webinar juga kita lakukan dan banyak cara. Dan setelah itu tentu penganggaran, karena ada kemungkinan dari pusat pun tidak semuanya disubsidi, tapi ada yang namanya mandiri. Nah, mandiri dan juga nanti ada beberapa pola pemakaian vaksin, diantaranya mesti disiapkan juga anggaran. Sehingga demikian masyarakat semuanya bisa tercover. Artinya Sumatera Barat siap ya kalau itu nanti dilaksanakan. Ya, betul. Baik, tapi kalau berbicara tentang fokus pembangunan, kita tahu selama 2020 pasti fokusnya adalah ke penanganan COVID-19. Ya, betul. Artinya adakah target-target yang memang Anda coba kesampingkan di tengah tentu saja target 5 tahun dalam kepemimpinan yang sudah kadung dijanjikan kepada rakyat? Apa saja sebetulnya yang mungkin skala prioritas yang Anda bisa sampaikan? Jadi kalau tahun 2020 itu hampir mayoritas program itu terhenti, kecuali untuk arah ke kesehatan, yaitu COVID. Dan itu di mana saja. Dan itu pun diarahkan oleh pusat, baik oleh Mendagri, oleh juga Menteri Keuangan, untuk melakukan relokasi, refocusing anggaran yang sudah diketok palu di tahun 2019, dialihkan semuanya ke COVID. Jadi otomatis 2020 ini berhenti ya pembangunan, kecuali pembangunan prioritas yang sudah kita siapkan, seperti kita melakukan pembebasan dan juga upaya untuk membangun, ada kita punya main studium untuk MTQ nanti pembukaan tetap kita bangun, karena itu udah komitmen kita. Dan juga kita membackup jalan tol misalnya, kemudian ada beberapa gedung strategis yang lainnya, tapi itu pun semua terkurangi semuanya, jadi tidak maksimal. Baik, tapi kalau dari pengalaman Anda memimpin Sumatera Barat yang kita tahu sudah 10 tahun terakhir, Ya, betul. apa yang paling membuat Anda, apakah pernah frustasi misalnya, kok ini terjadi begitu? Mungkin satu hal yang saya rasa agak sulit di Sumbar itu untuk pembangunan adalah masalah lahan. Lahan itu, tanah itu di Sumbar adalah tanah ulayat. Jadi tanah ulayat ini tanah milik bersama turun-temurun. Jadi ketika digunakan untuk infrastruktur itu mencapai kesepakatannya lama dan panjang, bahkan satu di antara mereka tidak setuju pun mengalami kendala. Jadi banyak contoh, membuat jalan terhenti, membuat tadi juga saya sebutkan, tol juga lambat gitu ya. Dan itu yang paling terasa, termasuk investor yang sudah siap dengan dananya, tapi kendala lahannya belum dapat kesepakatan dari mereka yang punya lahan sebagai tanah ulayat. Nah, jadi untuk investasi, untuk pembangunan infrastruktur, selama ini yang mungkin di Sumbar ini menjadi kendala adalah tanah. Sebetulnya tanah ulayat ini bagus di satu sisi, karena
kepemilikan bersama Iya. dan digunakan secara bersama sehingga tidak hilang aset keluarga besar ya. Tapi ketika berbenturan dengan pembangunan infrastruktur, nah itulah baru muncul masalah. Tapi ini tidak semua. Apa yang Anda lakukan? Karena kan kalau berbicara tentang agraria ini salah satu janji Anda ya, untuk bisa diselesaikan dalam kepemimpinan Anda. Kalau agrari ya, apa namanya, daerah kita daerah agraris ya, daerah pertanian, dan kemudian memang lahan sangat dibutuhkan. Kita sudah punya RT RW, jadi tidak mungkin lahan yang sawah itu dipakai untuk infrastruktur tidak. Tapi yang saya maksudkan kalau itu udah clear, insya Allah sawah tetap sawah, karena kita juga memproduksi beras dan kita menjadi swasembada juga di Sumatera Barat, dan juga peningkatan pendapatan dari petani juga kita lakukan beberapa upaya. Tapi yang di luar itu yang terkait dengan pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan RT RW itu kan terbentur dengan lahan. Nah itu lahan ini juga yang sebetulnya. Tapi begini, tidak semuanya masalah. Selama kita ada pendekatan, Ya. didukung oleh para bupati, wali kota, yakinkan ini untuk kebaikan bersama, akhirnya bisa. Walaupun memakan waktu mungkin bisa sebulan misalnya. Bahkan mesti nelpon dulu mereka yang ada di Jakarta, ada di luar Sumbar yang merantau, tapi bagian dari keluarga mereka terpaksa kita harus satu-satu hubungi untuk supaya kemudian persetujuan itu bisa kita bangun infrastruktur. Gitu. Baik, tapi kalau bicara tentang investasi hingga bulan ini apa klaim yang bisa Anda sampaikan berkaitan dengan Kalau investasi di investasi ya Sumatera Barat? termasuk hal yang berkurang saat ini karena tentu situasi kondisi pandemi ini, kalau investasi dari luar pun mereka wait and see, nggak bisa masuk. Tapi menarik kemarin saya barusan meresmikan suatu perusahaan di bidang perunggasan. Jadi ternyata perunggasan itu di masa pandemi justru tidak terganggu. Jadi apa ayam untuk telur, ayam untuk bedaging, kemudian makanan juga untuk apa ayam juga pakannya juga bagus malah justru. Nah itu investasi yang kami ketahui survive di masa pandemi. Tapi kalau di bidang wisata terganggu karena normalnya aja mungkin sebutlah okupansi 80%, nah sekarang di bawah itu. Nah kemudian selain itu juga untuk di Sumbar kan selain pariwisata jadi fokus juga adalah pertanian. Ya. Kita 65% daerah pertanian, kemudian juga lapangan pekerjaan pun di bidang pertanian. Sudah pertanian secara pengaruh tidak begitu signifikan oleh pandemi ini. Dia tetap Jalan produksi ya? beras, sayur-sayuran, buah-buahan dan sebagainya. Cuman ketika dulu PSBB memang terkendala dengan distribusi. Tapi sekarang tidak lagi PSBB, itu bisa lancar. Nah pertanian masih lumayan, cuman yang berdampak itu masalah perdagangan. Nah perdagangan dan juga industri, home industry karena produknya orang nggak beli, kemudian perdagangan pun juga sulit juga Baik. saat ini. Begitu. Baik, apa yang paling bisa menopang semuanya, tapi nanti kita akan jeda terlebih dahulu ya. Tetap bersama kami, Indonesia Siang akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Siang dan masih bersama dengan Gubernur Sumatera Barat Pak Irwan Prayitno. Saya ingin berbicara tentang tantangan paling berat selama 10 tahun memimpin Sumatera Barat. Apa Pak Irwan? Ya tadi sudah saya sebutkan masalah lahan. Ya lahan itu juga satu tantangan. Kemudian masyarakat Minang yang mayoritas di Sumbar itu punya karakteristik yang mana tidak selalu bisa menerima kalau misalnya investor itu dari luar yang mungkin dianggapnya ada semacam kekhawatiran ya. Misalnya contoh di bidang pertambangan. Nah itu rusak lingkungan sehingga lingkungan bisa berdampak kepada banjir, longsor. Nah ini kita sulit juga. Oleh karena itu kami memang akhirnya tidak mengarahkan investasi itu ke pertambangan, tapi lebih kepada renewable energy, ada PLTA, PLTP, panas bumi, kemudian biomas dan sebagainya. Dan itu yang kita lakukan. Jadi Iya. karakteristik Minang yang egaliter, juga dia memberikan komentar, memberikan dukungan, memberikan kritikan, memberikan support dan sebagainya itu secara terbuka ya. Jadi kita sebagai pemimpin harus siap
untuk menerima apa adanya, untuk kemudian kalau salah ya kita perbaiki, kalau benar ya kita teruskan. Tapi kalau kita melihat kondisi terus-terusan dari media sosial yang kita kena bully, mungkin kita jadi pesimis. Oleh karena itu kita berpandang objektif dan positif untuk tetap mengarah ke depan untuk kebaikan. Baik, dan Anda tetap terbuka tentu saja Iya ya. pasti. Ya. Baik, tapi kalau berbicara tentang Sumatera Barat, kita tahu kan masih ada daerah tertinggal 3T. Apa Iya. yang dilakukan oleh pemerintah? Jadi kalau saya cerita di tahun 2010 itu sebetulnya ada banyak ya daerah tertinggal 8, tinggal sekarang satu lagi. Berarti Dan 7 sudah sudah selesai? selesai, satu ini mudah-mudahan akhir tahun ini juga udah selesai semestinya. Karena beda angka cuma 2, 62, 64 ya. Jadi 62 tuh lepas tertinggal, dia masih 64. Nah sebelumnya ratusan urutan rankingnya. Jadi cara kita ya infrastruktur. Infrastruktur, kita buka jalan, kita perbaiki infrastrukturnya. Kemudian nanti pendidikan dan kesehatan. Dan indikator-indikator lainnya ya yang membuat mereka sudah bisa terakses dengan jalan, kemudian pendidikan SD yang pun meningkat dengan kesehatan juga, maka secara bertahap program-program yang masuk ke daerah tertinggal maka akan terlepas ya dengan waktunya begitu. Yang satu lagi kapan targetnya sebetulnya? Sebetulnya tahun ini mudah-mudahan sebetulnya tahun ini udah selesai mestinya, tapi Karena karena ada COVID pandemi begitu ya? jadi agak terganggu. Karena satu ini adalah Mentawai. Mentawai itu kita buat Trans Mentawai, jalan darat, kita Ya. juga buat ada airport, ada juga beberapa investasi yang besar-besar di bidang pariwisata, ada KEK juga. Nah ini progresnya seperti apa Kek Mentawai? Nah, KEK itu sebetulnya jalan, tapi ini kan karena pandemi jadi semuanya terhenti sementara. Kemudian juga investasi pelet ya untuk kepentingan energi terbarukan, terus elektrifikasi juga kita tingkatkan dengan pengadaan diesel ya untuk di Mentawai. Saya rasa ini udah mulai bergerak semua dan mudah-mudahan ini apa yang kita lakukan ini sudah on the track ya. Jadi infrastruktur jalan, kemudian pelabuhan, bahkan airport udah kita bangun. Kemudian juga ekonomi juga, kemudian pariwisata, investasi di bidang energi pun kita tumbuhkan. Ya mudah-mudahan harapan kita tahun ini udah selesai mestinya ya. Tapi kita tunggu penilaian dari Kementerian Desa dulu. Baik, apa yang mungkin yang masih ngeganjel lah ya, karena tadi ada pandemi begitu kan, sehingga tidak semuanya Anda bisa explore apa yang Anda ingin capai di tahun ini. Ada yang nyisa apa? Ya kalau kita lihat tahun ini kan pandemi, ya pandemilah yang tantang paling berat. Program yang kita buat ditunda semua ke tahun depan. Anggarannya kita buat dialihkan semuanya ke pandemi. Dan itu situasi yang sulit ya. Kalau tadi yang Mentawai mungkin kesulitannya karena dia di kepulauan. Ombaknya besar dan dia ada 4 pulau besar-besar. Tempatnya di remove juga ya, di remote area juga, sehingga dengan demikian agak terhambat untuk mempercepat pembangunan. Tapi itu kendala sudah bisa secara bertahap kita atasi. Baik, ini kan kalau pemerintah bicaranya pembangunan infrastruktur, kemudian juga pembangunan sumber daya Ya, manusia. Apa betul. yang paling menonjol di Sumatera Barat kalau bisa disampaikan? Kalau di Sumatera Barat itu, kalau di daratan sebagai contoh infrastruktur jalan, insya Allah sudah tersambung semua. Oke. Ya, kota, kabupaten tersambung semua, bahkan jalannya cukup relatif bagus ya kalau dibandingkan provinsi lain. Kemudian SDM. SDM ini kita di Sumbar sebetulnya bagus ya. Oleh karena itu kemiskinan kita nih urutannya ke-9 terendah. Gini rasio kita juga masuk rendah juga di bawah nasional, bagus, kaya dan miskin. Dan kemudian pendapatan juga meningkat terus setiap tahun ya. Jadi kalau kita lihat Sumatera Barat memang SDM-nya bisa kita kembangkan, walaupun sebagian besar banyak yang merantau. Nah dengan merantau ini tentu SDM-nya terpakai di rantau, bukan di daerah asalnya Sumatera Barat. Tapi secara fakta kita bisa lihat dalam sejarah, tokoh-tokoh nasional sebagian besar juga dari Sumbar, dan hadir tampilnya mereka yang dari Sumbar di mana berbagai sektor itu cukup banyak. Jadi SDM pun suatu hal yang kita prioritaskan juga. Selain tadi masalah pariwisata, pertanian yang menjadikan satu ciri Sumatera Barat sebagai daerah pertanian dengan PDRB yang tertinggi juga
dari sektor Tapi pertanian. sektor yang paling menopang apakah pertanian atau Pertanian. pertanian ya? Pertanian dan kemudian jasa pariwisata. Jadi pertanian ini bahkan kabupaten-kabupaten ada yang sampai 30% PDRB-nya. Kalau provinsi sekitar 22%. Nah di bawah itu jasa yang ditopang oleh pariwisata, perdagangan, UMKM dan sebagainya. Baik. Tadi Anda sudah menyinggung soal ada pembangunan yang tidak dihentikan di tengah pandemi COVID-19 karena Sumatera Barat akan menjadi tuan rumah dari MTQ Nasional. Ya, Bagaimana progres persiapan? Alhamdulillah semuanya berjalan sesuai dengan jadwal. Kalau venue-venue udah hampir rampung ya, karena venue menggunakan masjid dan auditorium yang sudah sedia ada bagus ya, tinggal kita mungkin bentuk dekorasi saja. Kemudian pembukaan penutupan pun sedang persiapan jalan proses ya untuk acara-acara kegiatannya, dan peserta pun sudah mendaftar 1.900-an lebih dari semua provinsi, dan prosedur pun sudah kita buat. Apa sih prosedurnya? Karena kan ini di tengah pandemi Ya, COVID-19. prosedurnya contoh mereka datang ke kita harus swab PCR, sehingga pastikan mereka datang itu negatif. Kita semua yang melayani di venue, di penerimaan, di pendamping, di panitia juga kita tes semua, supaya mereka juga dalam kondisi yang negatif. Acara-acara sebagian besar virtual ya, kalaupun tidak kita bagi jadwal jamnya supaya tidak ada kerumunan. Kemudian tentu ada physical distancing, ada cuci tangan, ada pakai masker, dan kita batasi. Termasuk acara pembukaan penutupan pun sebagian besar dengan virtual yang seremonial mungkin tidak banyak untuk supaya meriah saja kegiatan ini. Baik, tapi Anda jamin ini tidak akan menjadi klaster ya? Mudah-mudahan tidak terjadi. Baik. Ya. Tapi kalau berbicara tentang kepemimpinan Anda, saya tertarik dengan banyaknya raihan penghargaan. Apa sih kalau boleh kita bagi? Setidaknya 345 penghargaan, Pak Ya, Irwan. itu Mungkin kan- ada rumusnya. Itu selama 10 tahun. Jadi penghargaan itu kan atas kinerja, prestasi kita. Kita Pemprov itu kan tidak hanya saya, tidak hanya wakil gubernur, tapi seluruh jajaran kami SKPD. Mungkin saya ingin memberikan satu tip ya, artinya bahwa semenjak saya jadi gubernur 2010, pemilihan kepala dinas sebagai pembantu kami itu melalui tes. Oke. Jadi tes kapasitas, tes potensi. Nah, yang terbaik itulah yang mendapatkan jabatan. Nah, sehingga dengan demikian dia bisa berprestasi, melaksanakan kinerjanya, jabatannya, tugasnya, tanggung jawab, karena dia memiliki kapasitas, kompetensi yang bagus sesuai dengan hasil tes tadi. Kita udah mulai lelang dari tahun 2010, kita udah lelang. Oke. Walaupun secara nasional baru kemudian terakhir ini, kita dari awal udah lelang, kita pilih. Nah, itulah yang kemudian mereka bekerja dengan kinerja yang bagus karena dia paham, menguasai, karena dia punya kemampuan. Sehingga ada penghargaan prestasi dari nasional, dari kementerian-kementerian semuanya. Saya ingat kita dapat penghargaan itu. Baik, dan ini satu tantangan tersendiri untuk kepala daerah berikutnya tentu saja. Iya, PR-nya mudah-mudahan. banyak berarti ya. Iya, betul. Setidaknya kan kalau harus menyamai prestasi itu kan bukan sesuatu yang gampang gitu Ya, ya. betul. Baik, Pak Irwan, terima kasih banyak sudah Sama-sama, berbincang Mbak Dania. siang hari ini di Indonesia Siang. Dan pemirsa, itu tadi ya perbincangan kita dengan Gubernur Sumatera Barat Pak Irwan Prayitno.